Film zombie ini mempunyai konflik drama keluarga yang cukup kental di dalamnya. Ya, film yang gua maksud itu adalah Abadi nan Jaya. Halo semuanya, gue Billy, dan di video kali ini gue bakal nge-review salah satu film horor zombie lokal yang berjudul Abadi nan Jaya. Film ini berlatar di sebuah pedesaan di Pulau Jawa, di mana ketenangan masyarakatnya seketika hancur oleh wabah mematikan yang mengubah manusia menjadi mayat hidup yang beringas alias zombie. Sumber wabah ini bukan berasal dari virus laboratorium, melainkan ambisi manusia yang tersalur melalui ramuan jamu awet muda yang dibuat oleh seorang kepala keluarga yang bernama Sadimin. Ramuan yang seharusnya membawa keabadian dan kejayaan justru menjadi eliksir kematian. Di balik teror zombinya, film ini menempatkan konflik keluarga disfungsional sebagai poros utama ceritanya. Sadimin yang menikahi sahabat lama putrinya, yaitu Karina, harus menghadapi kemarahan dan kebencian dari putri kandungnya sendiri, yaitu Kenes. Ketika Sadimin menjadi orang pertama yang terinfeksi virus Abadi nan Jaya ini, keluarga ini termasuk Kenes dan Karina yang saling membenci, dipaksa harus bertahan hidup bersama. Mereka harus menavigasi desa yang kacau, mencari perlindungan sambil menghadapi trauma, penyesalan, dan dendam yang sudah ada jauh sebelum wabah virus ini dimulai. Desain zombie dan totalitas produksi pada film ini adalah aspek yang paling gua suka. Kimo Stambul dan timnya berhasil menciptakan zombie yang orisinil dan mengerikan. Dengan make up yang cukup baik dan suara zombie yang sangat mengerikan, hal itu membuat penampakan zombie di dalam film ini menjadi serem banget. Desain tekstur zombie pada film ini terinspirasi dari detail tanaman kantong semar yang memberikan penampilan kulit berongga dan urat-urat yang khas. Setiap ada adegan yang menyoroti ke arah luka-luka orang yang sedang terinfeksi, itu tuh rasanya geli dan merinding banget sih liatnya. Awalnya gue dibuat terpukau sama efek yang dihasilkan dari jamu Abadi nan Jaya ini, tapi setelah beberapa saat, ekspresi gue langsung berubah menjadi ketakutan setelah melihat efek lanjutan dari jamu tersebut. Selanjutnya yang gue suka dari film ini itu adalah koreografinya yang cukup unik guys. Gerakan zombie di dalam film ini tuh tidak seragam, mereka dilatih untuk menampilkan gestur yang berbeda-beda guys, tergantung dari lokasi gigitan awal yang mereka dapatkan. Nah yang paling serem tuh, ada satu zombie yang mirip banget sama teke-teke. Kalian ada yang tahu teke-teke nggak? Itu tuh serem banget asli. Dan selanjutnya, para pemeran zombie di dalam film ini juga sering terlihat dengan atribut yang sangat melokal banget ya. Seperti pakai sarung, kebaya, atau seragam polisi yang membuat kengerian di dalam film ini terasa sangat dekat dan kontekstual. Selain itu, film ini juga mempunyai sinematografi yang cukup berani. Film ini berani menyajikan adegan aksi dan gore yang brutal di bawah terik matahari. Jadi adegan kejar-kejaran zombie di dalam film ini itu tuh sebagian besar diambil di siang hari guys. Hal ini benar-benar menjadi sebuah tantangan besar dalam membuat film zombie yang membutuhkan efek visual dan make up yang harus sempurna di pencahayaan yang sangat terang seperti ini. Film Abadi nan Jaya ini sukses menjadikan unsur lokal di dalamnya bukan hanya sekedar tempelan semata, melainkan hal tersebut menjadi bagian dari identitas pada filmnya. Seperti contohnya itu pemicu wabah yang ada di dalam film ini. Wabah zombie ini dipicu oleh jamu, sebuah tradisi kesehatan khas Indonesia yang menjadi dasar plot yang cukup unik di sini. Selain itu, film ini juga memiliki aturan zombie yang baru. Film ini memperkenalkan kelemahan yang cukup unik, di mana zombie akan berhenti bergerak saat hujan turun. Nah, hal ini menciptakan dinamika ketegangan yang baru dan memaksa para karakter untuk beradaptasi dengan kondisi alam yang tropis. Penggunaan lokasi syuting di sebuah pedesaan, lengkap dengan suara toa masjid, petasan, dan logat khas mereka, berhasil menciptakan suasana Indonesia yang otentik dan sangat kontras dengan kekejaman zombie yang ada di sana. Film ini tidak hanya menjual gore, tetapi juga menjual konflik emosional dari masalah keluarga yang cukup kental di dalamnya. Sadimin, Karina, dan Kenes adalah representasi dari keluarga yang sudah sakit sebelum wabah virus ini menyebar. Karakter Sadimin menggambarkan ambisi yang terlalu naif untuk kebaikan keluarganya yang justru berujung pada malapetaka. Hubungan Kenes dan Karina yang diwarnai rasa cemburu dan pengkhianatan menjadi sumber ketegangan yang sama berbahayanya dengan virus zombie yang ada di sini.
Perjuangan mereka untuk saling memaafkan atau sekedar bekerja sama memberikan kedalaman narasi yang sangat diperlukan untuk film ini. Nah, meskipun film ini memiliki banyak keunggulan, tapi tetap ada beberapa hal yang gua tuh kurang suka juga di dalam film ini. Terutama itu pada perkembangan ceritanya. Meskipun konsep film ini tuh cukup menarik, tapi eksekusi naskahnya di beberapa bagian terasa kurang solid, terutama dalam hal pengembangan karakter pendukung atau alur plot yang kadang terasa klise di pertengahan film. Dan gue juga ngerasa drama keluarga dan konflik internal yang ada di awal film itu tuh sedikit mengorbankan tempo horornya yang malah ngebuat film ini malah terasa seperti film sinetron. Selanjutnya gue juga kurang suka bagaimana cara film ini membuat setiap karakternya itu tidak mengetahui yang namanya zombie. Hal tersebut tuh menghasilkan banyaknya tindakan-tindakan bodoh yang dilakukan oleh setiap karakternya yang bener-bener ngebuat gue greget sendiri saat menontonnya. Dan karena hal itu juga banyak sekali dialog yang terlalu bertele-tele yang seharusnya itu bisa dipersimpelkan aja sih. Seperti contohnya itu saat ada satu karakter yang mencoba untuk menjelaskan situasi yang sedang terjadi di luar sana. Asli, gara-gara hal ini tuh gue bener-bener dibuat gregetan banget sih saat nontonnya. So, overall menurut gue Abadi Nan Jaya ini adalah film zombie yang harus kalian tonton. Film ini tidak hanya sebuah hiburan semata, tetapi ini adalah bukti kemajuan dalam industri perfilman lokal. Kimo Stambul berhasil menciptakan zombie apokalips yang terasa Indonesia banget ya di sini. Dengan kualitas produksi, make up, visual effect, dan koreografinya yang menurut gua hampir setara dengan standar internasional. Film ini adalah kisah tentang ambisi, keluarga yang hancur, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Bukan hanya bertahan hidup dari sekumpulan zombie, tetapi juga dari kisah masa lalu yang masih menghantui setiap karakternya. Menurut gua ini adalah film yang brutal secara visual dan memiliki emosional yang cukup dalam pada ceritanya. Untuk ratingnya sendiri, gue bakal kasih film ini rating 8/10. Oke, mungkin segitu aja review dari gue untuk film Abadi Nan Jaya ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Kalau begitu, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye guys.